Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Keluarga jemaat GBM of Truth, baik kita yang ada di gereja, demikian yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama kita melihat firman Tuhan. Minggu kemarin kita belajar tentang Allah memberikan kemenangan yang sempurna dan kekal. Jadi kemenangan yang daripada Tuhan itu jelas, bersifat sempurna dan kekal. Sebab itu kalau kita mau menguji kemenangan yang daripada Allah, sebenarnya kemenangan itu pasti sempurna. Kemenangan itu sempurna, tidak bercacat, bercela, tidak ada suatu hal apapun yang membuat kita merasa mengeluhkan, mempertanyakan, meragukan, tidak, karena sempurna dan kekal. Artinya kemenangan itu akan terus berkelanjutan dalam kehidupan kita, sebab Allah kita adalah Allah yang kekal. Kesempurnaan Allah dalam perbuatannya, dalam pekerjaannya dinyatakan melalui sifatnya yang kekal. Segala sesuatu yang sempurna itu pasti kekal. Sebaliknya segala sesuatu yang tidak sempurna itu tidak kekal atau sementara, hanya sesaat saja, terbatas waktunya. Sebab itu firman Allah beritahukan kepada kita bahwa setiap kehidupan di dunia ini sementara sifatnya. Bahkan langit dan bumi di mana kita ada saat ini sementara. Karena akan datang waktunya langit dan bumi akan lenyap. Tetapi hanya firman Allah yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Karena firman itu adalah Allah sendiri yang sudah berbicara kepada kita di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, malam hari ini mari kita melihat lebih jauh kebenaran tentang kemenangan yang sempurna, perbuatan Allah yang sempurna dan kekal itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan yang sempurna dan kekal dalam kehidupan kita? Mari kita lihat langsung bagaimana kita dapat mengalami kemenangan yang sempurna dan kekal yang dijanjikan diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama-tama adalah jelas kebenaran yang menyatakan yang kemenangan yang sempurna dan kekal itu adalah kemenangan yang terjadi oleh karena kasih karunia Allah. Yang pertama adalah oleh kasih karunia Allah. Yang sempurna itu dapat kita terima, dapat terjadi, dapat kita miliki, berjalan, memimpin hidup kita hari lepas hari, apabila kita hidup tinggal di dalam kasih karunia Allah. Karena faktanya memang kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah tidak sempurna. Nah, bagaimana supaya kita bisa menerima yang sempurna itu di dalam kehidupan kita, melalui setiap hal yang dijanjikannya, melalui setiap keadaan yang diperbuat Allah, maka Allah sendiri berinisiatif untuk menyatakan kesempurnaannya di dalam kita atau menghubungkan kita sebagai makhluk yang tidak sempurna dengan Allah yang sempurna, supaya kita menerima segala janji yang diberikannya. Maka yang menghubungkan kita dengan kesempurnaan Allah dalam kehidupan kita itulah kasih karunia. Hidup oleh kasih karunia. Itulah kebenaran yang pertama-tama memastikan kita untuk kita dapat mengalami kemenangan yang sempurna. Hanya oleh karena kasih karunia. Karena bagaimana kita sebagai manusia, dengan cara bagaimana, dengan usaha apa, dengan perbuatan apa, tidak ada bentuk apapun juga yang dapat kita lakukan untuk kita dapat menerima yang sempurna itu, selain hanya oleh karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kebenaran firman Allah menyatakan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan oleh iman. Kasih karunia Allah yang mengerjakan di dalam kita keselamatan, segala hak untuk menerima janji-janji Allah yang luar biasa karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kita dipilihnya, dipanggilnya, dijadikannya sebagai miliknya, umatnya, bukan oleh karena kelebihan, kebisaan, atau apapun yang kita katakan dalam diri kita. Tidak ada. Bagaimana kita dapat menerima yang sempurna selain kita hidup dalam kasih karunia Allah yang membawa kita kepada kesempurnaannya. Sebab itu halangan terbesar di dalam kesempurnaan untuk kita menerimanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan, menerima kemenangan, janji, perbuatan Allah yang sempurna. Halangan terbesar dalam kehidupan manusia adalah dalam memahami kasih karunia Allah itu sendiri. Apa yang menyebabkan kita seringkali miss atau luput, tidak mengalami janji kesempurnaan yang daripada Allah
gagal mengenal kasih karunia Allah. Dan yang kedua adalah kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu sendiri. Atau bahasa lainnya, menyalahgunakan kasih karunia Allah. Sebab tanpa kasih karunia Allah maka tidak ada Allah apapun. Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyatakan kasih karunia Bapa kepada kita, supaya kita oleh kasih karunia Allah mengalami bertemu dengan Allah, dan akibat mengalami bertemu dengan Allah melalui karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan. Itulah kesempurnaan yang Tuhan berikan. Dengan bahasa kata rohani yang sering kali dipakai, kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab itu, ketika kita gagal mengenali kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, maka itulah yang merintangi kita untuk kita bergerak, melangkah, dan mengalami segala perbuatan Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Contoh tetangga orang yang belum mengenali kasih karunia Allah, seringkali mereka berkata, aku tidak layak, aku tidak pantas, saya orang berdosa. Berapa banyak kita suka mengulangi kata-kata yang demikian hanya karena kita membatasi karya Allah di dalam diri kita. Hanya kita senantiasa mengingat kekurangan kita sendiri, kelemahan kita sendiri. Padahal Alkitab sudah memberitahukan bahwa memang semua orang telah jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang layak berkenan. Dan apa yang menyebabkan, faktor apa yang menentukan sehingga manusia dilayakkan adalah kasih karunia. Tapi berapa banyak kita ketika kita sudah diberikan kasih karunia, tetapi kita tidak mau mengenal kasih karunia Allah itu lebih dalam kehidupan kita. Selalu saja kita membatasi diri kita dengan pernyataan, saya tidak usah terlalu berlebihan, saya tidak perlu. Sepertinya sebuah keadaan merendahkan diri, tapi itu bukan kerendahan hati. Menolak pengenalan akan kasih karunia Allah itu bukanlah sebuah kerendahan hati. Itu adalah sebuah hal yang sungguh menjadi sebuah keadaan yang tidak diperkenan Allah. Sebaliknya, menolak pengenalan kasih karunia Allah dengan bahasa kita mengatakan saya tidak layak, saya orang berdosa, saya begini begitu, dengan menyebutkan seolah-olah kita merendahkan diri, padahal sepenuhnya kita sedang menolak, mengingkari kasih karunia Allah. Karena oleh kasih karunia Allah sendiri kita dilayakkan oleh Tuhan. Tanpa kasih karunia Allah tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Sebab itu kasih karunia Allah ini adalah yang pertama, hal yang harus kita pahami, kita kenali dalam kehidupan kita, untuk kita bisa mengalami janji Allah yang sempurna dan kekal. Sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia oleh karena kamu telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan yang lihat ini. Bagaimana Allah memberitahukan pemahaman tentang arti kasih karunia. Memang semua orang miskin. Kita miskin rohani, kita miskin jasmani, kita miskin negatif. Tanda yang ada dalam hidup kita adalah minus, kita kurang dalam segala hal. Tanpa Kristus, sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, tanpa kasih karunia Allah, maka segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu bertanda minus, negatif, kurang, tidak ada apapun juga. Tetapi setelah kita mengenal kasih karunia Allah, kita yang miskin ini diubahkannya menjadi kaya. Jangan selalu kita cepat terburu-buru menafsirkan kata kaya dalam Alkitab, selalu pikirannya soal materi, soal duit, soal harta. Menjadi kaya di dalam Tuhan adalah sebuah pengertian yang sangat luar biasa, sempurna, menyeluruh dalam kehidupan iman Kristiani. Kita tidak hanya memikirkan kaya semata-mata secara materi, kekayaan dunia, bukan. Tapi bagaimana kita mengenal kekayaan Allah itu sendiri dalam segala perbuatan kasih-Nya, kekuatannya, kuasanya akan diberikan pada kita, sehingga kita disanggupkan untuk kita menerima pekerjaannya, janjinya yang sempurna dan kekal itu. Kita yang miskin dijadikan kaya karena kita telah mengenal kasih karunia Allah. Sebab itu bagaimana kita bisa menyatakan kita tidak layak lagi. Kita menjadikan diri kita sebagai orang berdosa, berarti kita menolak karya Kristus di kayu salib dengan menjadikan diri kita selalu berdosa di hadapan Tuhan. Sebab itu pada orang muda yang kaya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 19 ayat 21, Tuhan Yesus berkata kepada orang muda itu,
Jikalau engkau hendak menjadi sempurna, jikalau engkau hendak menjadi sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta dari surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tapi bagaimana respon daripada orang muda kaya itu? Dia berkata, ketika ia mendengar, ayat 22, ketika ia mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih karena banyak hartanya. Artinya pemuda ini tidak mengenal kasih karunia Allah. Saya memberitakan, tidak mengenal kasih karunia Allah bukan bicara soal keberadaan status seseorang. Tidak mengenal kasih karunia Allah berarti kita tidak sedang berjalan dalam kesempurnaan. Orang muda ini memiliki kekayaan secara jasmani, secara materi, secara duniawi, tapi dia gagal memahami kasih karunia Allah yang jauh lebih besar daripada harta duniawi yang dia miliki. Sebab itu ketika Tuhan menyuruh dia untuk menukar harta kekayaannya dengan kasih karunia Allah, ingat ketika pemuda ini mengatakan bahwa dia mau menjadi, kalau engkau hendak sempurna, karena dia merasa sudah melakukan semua 10 perintah Allah. Aku sudah melakukan 10 perintah Allah. Aku telah beribadah kepada Allah. Aku tidak berzina, aku tidak mencuri, tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak bersaksi dusta dan seterusnya. Aku telah menguduskan dari sahabat. Tetapi ketika dia berbicara tentang bagaimana kebenaran yang sempurna diberitakan kepada Allah, yaitu melalui kasih karunia Allah yang menyempurnakan, bukan melalui harta kekayaan yang dia miliki, supaya dia melihat kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan oleh karena kasih karunia Allah, bukan oleh karena kekayaan yang dia pikirkan dari dirinya sendiri, dari kekuatannya sendiri. Orang muda ini gagal untuk dia mengenal, menerima kasih karunia Allah dan menganggap harta kekayaannya lebih tinggi nilainya daripada kasih karunia Allah yang bisa membawa dia kepada hidup yang sempurna. Lihat, janji tentang kesempurnaan Allah diberikan pada pemuda ini asal dia mau mengenal kasih karunia Allah dengan cara yang luar biasa. Beranikah engkau menukarkan harta kekayaanmu dengan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepadanya untuk supaya dia mengalami hidup yang sempurna? Sebab itu Rasul Paulus sendiri mengatakan, cukup kasih karunia Tuhan bagiku, sebab justru dalam kelemahan kuasanya bekerja dengan sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 menyatakan itu. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasanya turun menaungi aku. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Dalam keterbatasan, kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Kita akan hidup mengalami janji Allah yang sempurna, pertolongan Allah yang sempurna, rencana Allah yang sempurna, kehidupan Allah yang sempurna dalam kelemahan. Bukan oleh karena faktor kepemilikan sesuatu seperti orang muda yang kaya ini. Bukan oleh karena kita merasa berbakat, oleh karena kita memiliki keahlian, memiliki sesuatu yang kita bisa andalkan, dan kemudian kita menganggap kasih karunia Allah seolah-olah tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita. Justru hal inilah yang menghalangi kita untuk kita mengalami kesempurnaan yang daripada Allah, karena kita menggantikan kasih karunia Allah dengan segala kekuatan, kemampuan yang kita pikirkan. Pada Alkitab sudah mengatakan, Paulus kepada jemaat di Korintus berbicara banyak tentang kasih karunia yang dikatakan kamu miskin, tapi oleh karena dia yang menjadi miskin sekaligus dia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Seharusnya kita memiliki kekayaan, itulah kesempurnaan dalam Kristus. Bila mana? Bila kita mengenal kasih karunia Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Sebab itu biarkan izinkan kasih karunia Allah semakin memenuhi. Dan tidak ada satu faktor apapun, baik kelebihan atau kekurangan kita, yang membuat kita menjauh, menghindari, apalagi menolak kasih karunia Allah. Setiap orang yang bergerak keluar dari kasih karunia Allah, pasti dia akan jauh daripada kesempurnaan yang Allah kehendaki. Sebab itu yang kedua, halangan daripada menerima janji Allah yang sempurna adalah faktor mengenal kasih karunia Allah. Sebab itu yang pertama, kalau kita tidak mengenal kasih karunia Allah, kita akan mengalami halangan yang luar biasa. Dan yang kedua adalah jika kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah, jika kita menyalahgunakan kasih karunia Allah,
kita bukan orang yang merasa tidak mengenal kasih karunia Allah. Sadar Pak, saya orang berdosa, saya sadar saya perlu kasih karunia Allah. Tapi kadang kita melangkah dalam kehidupan kita yang kita tidak sadari, kita membiarkan kasih karunia Allah ini berlalu begitu saja dalam kehidupan kita, menjadikannya sia-sia percuma. Sampai-sampai kita menyalahgunakan kasih karunia Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Dengan kenyataan bagaimana saya menyia-nyiakan, menyalahgunakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Dengan kita mengkompromikan kehidupan kita di dalam dosa. Ketika kita masih mengkompromikan diri kita di dalam dosa, hidup di dalam dosa, dengan anggapan yang sering kali dikatakan oleh banyak orang mengatakan, kita kan masih manusia juga Pak, kita kan masih tinggal di dunia, kita kan masih tidak luput daripada pencobaan, ujian, keadaan dunia ini. Jadi siapa yang bisa menghindari daripada tantangan? Kita tanpa sadar, kita menganggap kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita tidak bekerja sedemikian rupa. Kita menganggap seolah-olah dosa lebih menarik, dosa lebih kuat, dosa menjadi sebuah halangan, padahal dosa oleh kasih karunia itu sendiri sudah dipatahkan. Karena memang kemenangan itu hanya terjadi melalui kasih karunia Allah yang sempurna di dalam pengorbanan Kristus. Dari belakangnya kita kembali lagi pada sebuah kenyataan. Bahkan ada sebuah pengertian, sepertinya kita berpikir, bukankah kasih karunia diberikan untuk supaya Allah itu mengerti bahwa kita dalam keadaan manusia yang lemah berdosa. Makanya kita dibiarkan, tidak apa-apa kita berbuat dosa, tidak apa-apa kita jatuh lagi dalam kelemahan kita. Ya buktinya Allah memberikan kasih karunia kepada kita. Inilah sebuah indikasi di mana kita terjebak dalam menyia-nyiakan kasih karunia Allah, sehingga kita menganggap kasih karunia Allah justru menjadi sebuah kesempatan untuk kita berbuat dosa. Toh ada kasih karunia Allah, toh Allah maklum bahwa saya orang lemah, saya manusia, saya bisa jatuh dalam dosa. Buktinya kasih karunia-Nya diberikan kepada kita. Perhatikan perkataan Paulus. Kasih karunia Allah dalam kehidupan Paulus tidak menjadi percuma. Justru kasih karunia Allah mengerjakan kesempurnaan Allah yang bekerja secara menyeluruh dengan kuasanya di dalam kehidupannya di saat ia lemah. Kelemahannya tidak menjadi sebuah alasan untuk ia menjadikan kasih karunia Allah berlalu begitu saja. Kasih karunia Allah bukan alasan untuk kita melemahkan diri kita sendiri, membodohi diri kita sendiri, menganggap diri kita tetap ada di dalam area dosa hanya oleh karena kita berkata, oh kasih karunia Allah ada pada kita. Itulah halangan yang membuat kesempurnaan Allah tidak menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Harusnya kasih karunia Allah itulah yang mendorong, memotivasi kita untuk memberi kita kekuatan bahwa oleh kasih karunia Allah saya dimampukan dalam mengerti dan mengerjakan segala kehendak Allah atas kehidupan kita. Maka kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang sempurna Allah sudah sediakan bagi kita. Sebab itu Rasul Paulus berbicara tetap di dalam jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Jangan kamu membuat sia-sia kasih karunia. Jangan mengatakan, kita kan orang berdosa, kita kan manusia biasa, siapa yang tidak luput? Memang setiap orang tidak luput daripada dosa. Tetapi ketika kita mengizinkan kasih karunia Allah bekerja, maka kasih karunia Allah itulah yang memberi kita kekuatan, menolong kita, memampukan kita. Sebab itu dikatakan pada ayat selanjutnya 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong. Segala sesuatu ketika kita bergerak di dalam kasih karunia, maka kita akan ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Allah, diperkenan oleh Allah. Maka kita akan didengarkan setiap doa kita. Apabila kita hidup dalam perkenanan. Dalam perkenanan adalah hidup oleh kasih karunia Allah. Sehingga tidak ada hal apapun menjadi alasan bagi kita untuk menjauhkan diri kita daripada kasih karunia Allah sendiri. Sebab itu Paulus melengkapi dalam tulisannya kepada jemaat di Filipi berkata demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku juga dapat menangkapnya, sebab aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Lihat di sini bagaimana kekuatan kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Paulus justru membuat Rasul Paulus semakin termotivasi untuk mengejar, menangkap kebenaran, menangkap apa yang sempurna. Paulus mengatakan, memang aku tidak katakan aku telah sempurna, tapi aku mengejar kesempurnaan itu oleh kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup.
Jadi kasih karunia Allah yang diberikan Allah kepada Rasul Paulus tidak sia-sia. Sebab itu Rasul Paulus dengan jelas menegaskan, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Mari kita pahami kasih karunia Allah sepenuhnya, supaya kasih karunia Allah nyata memenuhi hidup kita, dan hidup kita pun berjalan dalam kasih karunia Allah. Dan ketika kita berjalan dalam kasih karunia Allah, percayalah yang sempurna dan kekal pasti kita alami. Sebab Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya Allah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hanya oleh karena kasih karunia dan pengenalan oleh kasih karunia, dan senantiasa hidup oleh kasih karunia Allah, bukan menyalahgunakan kasih karunia Allah, maka kita pasti beroleh kekuatan untuk kita menerima yang sempurna yang Allah sediakan bagi kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengalami kemenangan atau janji Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita? Pertama adalah kita harus hidup dalam kasih karunia Allah. Yang kedua adalah hidup dalam kesabaran atau ketekunan. Mari kita lihat firman Tuhan langsung dalam kitab Yakobus. Dalam Yakobus pasal yang pertama, jelas di sana dikatakan mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Nah, ini menarik. Ayat yang keempat dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apa-apa. Lihat, dimulai dengan ketika kita memiliki ketekunan yang matang, ketekunan yang dewasa, kesabaran yang dewasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka upaya buahnya adalah maka kita akan menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apa-apa. Tidak ada apapun yang membuat kita merasa kurang, tidak memiliki ini, tidak memiliki itu, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Tidak ada hal yang baik yang kita alami, tidak ada. Karena jelas firman-Nya mengatakan semuanya itu akan menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Bila mana ketika ketekunan atau kesabaran itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mengabaikan kesabaran, ketekunan tidak menjadi sebuah bagian penting yang menentukan proses mengalami kesempurnaan di dalam Kristus, maka sesungguhnya sebaliknya kita sedang menjauhkan diri kita daripada kesempurnaan dalam Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk kita dapat mengalami kesempurnaan yang menjadi janji Allah dan kemenangan yang diberikan pada kita, adalah bicara tentang ketekunan, kesabaran. Kasih karunia Allah harus diimplementasikan melalui sikap, karakter yang tekun dan sabar. Tanpa ketekunan, kesabaran, tidak akan menjadi sebuah kebenaran yang nyata untuk apa yang sudah kita terima dari pengajaran Allah dalam kehidupan kita. Ketekunan, kesabaran menjadi sebuah kenyataan kehidupan orang-orang pilihan Allah yang sungguh menjadi bagian utama dalam kehidupan mereka. Kata lain, dalam perjanjian lama banyak dipakai kata-kata ketekunan, kesabaran. Dalam perjanjian lama itu banyak dipakai kata menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan itu berarti kita sabar nunggu, tekun menunggu, itu menanti-nantikan Tuhan. Perjanjian lama banyak sering memakai kata menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan di situ artinya kita harus bertekun. Jujur aja dalam kehidupan manusia, kita seringkali mengatakan pekerjaan yang paling tidak disukai oleh orang kebanyakan adalah menunggu, menanti-nanti. Apalagi terlalu lama menunggu, kita tidak sabar menunggu, kita tidak tekun untuk kita menanti-nantikan apa yang harus kita tunggu sampai tiba waktunya. Di sinilah letak kegagalan, di mana kesempurnaan itu nggak terjadi di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi, jujur aja, di tengah sebuah filosofi yang sedang membentuk dunia ini, segala sesuatunya maunya berjalan, berproses secara instan. Kita berada dalam generasi instan. Segala sesuatu maunya cepat, serba cepat.
kehidupan yang mau berlangsung cepat, tidak mau berlama-lama. Saya mau beritahukan Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, sebuah kegagalan generasi ini adalah kedangkalan terhadap apa? Pemahaman tentang ketekunan, perseverance, ya. Ketekunan ini yang hilang daripada generasi. Sebab itu mereka tidak menjadi orang-orang yang kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Karena ketika ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, sempurna, utuh dan tidak kekurangan apapun juga, maka Yakobus melanjutkan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ayat yang ke-12, Yakobus 1:12. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Bagaimana bisa tahan uji, bagaimana bisa tahan banting kalau selalu dalam kehidupannya merasa ingin terburu-buru, ingin lekas-lekas. Berapa banyak kita melihat kondisi begitu cepat orang beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lain hanya karena dia merasa bosan di satu keadaan. Bosan dari dalam satu situasi, bosan dalam satu kondisi yang begitu-begitu yang katanya monoton. Padahal sebenarnya itulah yang harus kita izinkan terjadi untuk membentuk karakter, sifat, sikap yang sabar. Jujur aja berapa banyak kita yang bekerja tahan 1-2 tahun, 3-4 tahun, 5-10 tahun. Begitu cepat orang berganti tempat pekerjaan dari satu tempat hanya oleh karena dia merasa dia sudah mulai menilai. Baru 2 tahun dia sudah menilai kayaknya tidak ada apa-apanya. Bukan demikian. Satu hal yang penting di dalam kita melewati setiap situasi, kondisi yang kita hadapi adalah kesabaran itu sedang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita. Sekolah kesabaran adalah sekolah yang mutlak dialami, harus terjadi dalam kehidupan setiap anak Tuhan untuk mengalami janji Allah yang sempurna. Musa harus sabar, Abraham harus sabar 25 tahun sejak dia dipanggil Tuhan dalam usia 75 tahun untuk menerima anak perjanjian Ishak. 25 tahun dia menunggu dengan sabar. Musa harus menunggu 40 tahun di padang gurun sampai Tuhan berbicara secara pribadi, memanggil dia keluar dari padang gurun, dari rumah mertuamu Yitro, dan sekarang mulai pergi ke Mesir dan bawa keluar umatku dari Mesir. Butuh waktu 40 tahun untuk mempersiapkan Musa di sana. Butuh membentuk seorang manusia, seorang Musa, seorang Abraham untuk memiliki karakter yang sabar, teguh. Jujur kelemahan manusia yang paling menyolok adalah ketidaksabaran, ketidaktegunan dalam menunggu, dalam menanti, dalam menyikapi setiap peristiwa kejadian. Kita maunya cepat-cepat melalui keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan. Tanpa kita sadari, proses ketekunan, kesabaran tidak menjadi satu bagian yang utuh yang seharusnya kita miliki di dalam Kristus Yesus. Sebab itu Daud sendiri berkata demikian, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 40 ayat yang kedua. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Yusuf pun adalah seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana kemudian Tuhan angkat dia justru ketika dia sudah ada dalam penjara. Penjara menjadi tempat yang seolah itu terakhir, keadaan yang semakin buat terpuruk. Justru penjara menjadi tempat di mana dia diangkat dan dipakai Allah. Dia harus belajar tentang apa itu menanti-nantikan Tuhan. Sabar. Daud juga demikian. Dia harus berlari di padang gurun Yudea sampai ke tanah Filistin untuk dia menanti-nantikan bila mana saatnya Tuhan menggenapi janjinya untuk menjadikan dia raja atas Israel. Kadang kita mau begitu cepat untuk apa yang kita pikirkan, kita impikan, dan seolah-olah dengan membalik tangan kita mau mendapatkan semua itu. Ya, berapa banyak kita mau cepat melewati semua itu hanya dengan sebuah keadaan mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang terjadi. Maka keadaan kita seperti membalik tangan. Oh, dengan segera kita, Bapak Ibu, Allah bisa melakukan mujizat itu mau seperdetik siang pun Allah bisa lakukan. Allah bisa menolong, Allah bisa berikan. Tapi sekali lagi kita belajar, Allah mengerjakan, menjanjikan, memberikan kemenangan sempurna. Bukan sebuah kemenangan yang instan, kemenangan yang mudah, mujizat yang sesaat sebentar saja. Saya beritahu teman-teman, kalau
Kalau engkau mau tetap menjadi orang Kristen, anak-anak yang tidak dewasa, tidak mau matang dalam kehidupan rohani, maka engkau punya hak untuk selalu berkata, mana mujizat, mana keajaiban, mana pertolongan dulu. Dan kalau engkau tidak melihat pertolongan itu, maka engkau mulai mengeluh, bersyukur-syukur, mulai ngomel, mulai marah-marah, mulai kehilangan mood yang baik, bad mood, dan sebagainya. Karena engkau tetap membiarkan hidupmu mengambil pilihan sikap sebagai Kristen anak-anak. Ketika Allah mengajarmu untuk sabar dalam menanti, tekun dalam menunggu waktu Tuhan, sabar dalam persoalan, pergumulan, kesulitan kau lalui, engkau tidak sabar karena engkau tidak mau menjadi matang untuk supaya engkau menerima yang sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Maka engkau akan tetap menjadi seorang Kristen yang anak-anak. Lihat anak-anak tidak dikasih apapun, dia langsung menangis meratap dengan segala perbuatannya. Dia akan berusaha merajuk ibunya, ayahnya dengan tangisannya dan sebagainya. Tapi kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang dewasa, anak Tuhan yang mau mengerti hidup dalam kehendak Tuhan, maka tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan lain untuk membawa kita menjadi orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan, matang dan mengalami janji Allah yang sempurna. Kita harus masuk sekolah yang disebut kesabaran. Sekolah ketekunan. Menanti-nantikan sampai waktu Tuhan. Allah bisa saja membuat mujizatnya hari ini, tapi sekali lagi, itu tidak akan menjadikan yang sempurna. Apa yang dibuat dengan tergesa-gesa itu pasti indikasinya jelas tidak sempurna. Setiap hal yang dikerjakan dan terburu-buru, tergesa-gesa, maka itu tidak akan mengerjakan yang sempurna. Setiap orang ahli pembuat karya masterpiece tahu persis bagaimana mereka membuat karya itu dengan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Leonardo da Vinci dalam karyanya tidak ada yang dihabiskan dalam waktu 1-2 minggu, 1-2 bulan. Dia harus sabar bertekun untuk menghasilkan sebuah karya masterpiece yang luar biasa. Butuh ketekunan untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna, utuh, sampai tidak kekurangan sesuatu. Kita suka sekali mengutip ayat Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya setuju, ini janji Tuhan yang luar biasa. Tapi ayat kunci bagian yang harus kita renungkan adalah menanti-nantikan Tuhan. Sudah kamu tekun. Jangan sekedar mau minta kekuatan yang baru, diangkat ilmuwan tinggi dan seperti Raja Wali, mengalami janji Tuhan yang luar biasa, hebat-hebat dengan mimpi kita. Tapi kita tidak mau bayar harganya dengan proses Tuhan, sekolah Tuhan disebut menanti-nantikan Tuhan. Ketekunan, kesabaran itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, sampai kita semuanya menjadi umat Tuhan yang tahan uji. Sampai kita semuanya berbahagialah kita yang bertahan dalam pencobaan. Karena apabila kita sudah tahan uji, maka kita akan terima mahkota ini. Sebab itu lebih jauh, Yakobus menuliskan dalam Yakobus pasal 5 ayat 7-11 dengan tema bersabar dalam penderitaan. Yakobus pasal 5 ayat 17. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kapan? Pada kedatangan Tuhan. Bukan sampai masalahmu selesai. Bukan sampai seberapa kuat, seberapa jauh kesabaran itu memiliki. Sampai kedatangan Tuhan. Kesabaran itu tidak dibatasi oleh waktu, oleh keadaan, setiap waktu, setiap saat dalam segala hal. Sebab itu kesabaran menjadi satu karakter sikap yang sangat menonjol setelah kasih Allah diberitahukan kepada kita. Karena itu pemahaman tentang kasih dalam 1 Korintus 13, kasih itu sabar. Engkau menjauhkan kasih daripada sabar, itu bukan kasih. Makanya orang-orang yang kehilangan kesabaran, jelas orang itu tidak punya kasih. Orang-orang yang kehilangan ketekunan, jelas dia tidak memiliki pengenalan akan kasih Allah. Dan bagaimana dia dapat mengalami yang sempurna yang daripada Allah? Kalau kita meniadakan ketekunan, kesabaran, firman Tuhan jelas bagi kita malam ini. Bagaimana kita harus membangun, jangan sekedar mencari segala sesuatu yang memujizat, keajaiban, tetapi kita tidak mau berada dalam sebuah proses menanti-nantikan Tuhan. Lihat aja sekolah anak-anak kita, perkuliahan mereka. Untuk menjadi dokter mereka 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kalau tepat waktulah. Dan seterusnya.
Untuk mereka tidak ada yang proses percepatan 1-2 tahun. Walaupun dia begitu hebatnya, itu hanya hitungan jari anak-anak di dunia dengan tingkat kejeniusan seperti itu. Mengalami proses kecepatan yang lebih daripada batas normal. Itu hanya kelebihan IQ tertentu dan itu hitungan jari. Daripada kebanyakan orang, mereka harus sabar menyelesaikan semester demi semester sampai mereka didapati bahwa mereka telah bertekun. Bukan soal mereka pintar, tapi dalam ketekunan itulah mereka menguasai data, menguasai proses pembelajaran itu. Disitulah mereka menjadi orang-orang yang sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam proses kesabaran dan ketekunan kita belajar menyukai. Bukan hanya hal-hal yang kita sukai, termasuk hal-hal yang tidak kita sukai. Ketekunan, kesabaran, menanti-nantikan Tuhan, jawaban daripada Tuhan, itu mengajar kita secara tidak langsung menyukai peristiwa, keadaan-keadaan, situasi, hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak kita ingin, peristiwa-peristiwa yang kita jauhi. Tapi justru Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami hal yang tidak kita sukai, itu harus kita sukai. Kenapa? Karena Tuhan berikan kita kesabaran untuk dapat menghadapi. Kesabaran untuk kita dapat menanggung. Sebab itu kasih itu sabar. Karena itu Korintus 13 ayat 4 pertama kasih itu sabar. Ayat 7 bagian terakhir kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kesabaran menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk menyatakan bagaimana gambaran kasih Allah terjadi dalam hidup kita. Balik lagi bacaan kita Yakobus pasal yang ke 5 ayat 7 tadi. Sesungguhnya seorang petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah tiba, sampai telah datang hujan musim gugur dan hujan musim semi. Karena itu kamu juga harus bersabar dan meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kita bersungut-sungut. Lihat ini loh, diberitahukan pada ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan janganlah kamu saling mempersalahkan supaya kamu jadi hukum. Ketika kita tidak sabar, maka ini yang terjadi. Sungutan, omelan, keluh kesah. Kapan? Bagaimana? Kita kehilangan rahasia berkat Allah membawa kita kepada janji kemenangan sempurna. Itu berkat yang Tuhan mau berikan pada kita adalah melatih kita memiliki sifat sikap yang sabar. Tanpa kita sadari bahwa nilai yang sempurna itu sudah Tuhan berikan kepada kita sebelum kita menerima janji yang sempurna yang kita pikirkan itu masih sedang dalam perjalanan. Padahal on the journey, dalam perjalanan menuju yang sempurna, proses nilai sempurna itu sedang terjadi melalui kasih karunia. Cukup kasih karunia Allah bagiku, sebab justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam segala pergumulan kita sampai kepada ujung tujuan yang Tuhan berikan pada kita. Sebenarnya yang sempurna ini sudah Tuhan kerjakan. Kesabaran, ketekunan yang menghasilkan buah yang matang sempurna, itu sudah terjadi. Sampai pada kita mengalami bukan lagi sekedar tujuan yang sempurna, kemenangan yang sempurna, tapi lebih daripada sempurna. Kemuliaan Allah yang mengatasi segala sesuatu. Allah yang maha sempurna. Sebab itu dikatakan juga, sebab sesungguhnya hakim sudah berdiri di ambang pintu. Sebab itu ayat 10 Yakobus menulis melanjutkan berkata demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapakah yang disebut Yakobus? Orang yang berbahagia. Lihat kata berbahagia diulang-ulangi oleh Rasul Yakobus, saudara Tuhan Yesus ini. Mulai dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ayat yang ke-12, berbahagialah kau apabila kau jatuh ke dalam pencobaan. Ya, berbahagialah kau bertahan, maksud saya, bertahan dalam pencobaan. Sampai kemudian kembali lagi, Yakobus memberitahukan kepada kita tentang arti bahagia yang sesungguhnya. Kemudian ayat 11, Yakobus kembali mengulangi tentang arti bahagia. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Kata sabar dan tekun oleh Yakobus menjadi sebuah kata yang dimixkan, dijadikan satu sebagai sebuah kebenaran.
Ketika engkau sabar itu juga engkau tekun. Ketika engkau tekun seharusnya di dalamnya juga itu sabar. Ini dua hal yang dipakai oleh Rasul Yakobus supaya kita tidak dibingungkan antara pilihan mana saya harus menjadi sabar atau tekun. Rasul Yakobus memberikan sebuah kebenaran yang luar biasa bahwa kesabaran dan ketekunan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kita mengerjakan pekerjaan kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Kamu telah mengetahui tentang ketekunan Ayub dan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi orang yang tekun. Apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi orang yang sabar. Ayub sabar, kita tahu penderitaan Ayub bukan sebuah penderitaan yang biasa-biasa. Penderitaan Ayub adalah sebuah penderitaan yang sempurna untuk dialami seorang manusia. Kehilangan 10 anaknya, hartanya, sampai istrinya sendiri menolak dia. Membuat dia untuk mengambil pilihan yang tidak rohani, kutukilah Allahmu. Tapi dalam semuanya itu apa yang membuat Ayub tetap kuat di dalam iman? Ayub tekun. Perseverance. Bertekun. Ketekunan Ayub. Sebab Allah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ialah ketekunan daripada Allah terus bekerja dan nyata dalam kehidupan kita umat Tuhan. Karena dalam ketekunan, kesabaran, disitulah letak kekuatan yang Tuhan berikan. Saya katakan tadi, kita harus masuk sekolah. Ketekunan, kesabaran adalah buah daripada sebuah proses pelatihan daripada Allah. Seperti dikatakan, seorang petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar. Bagaimana seorang petani bisa sukses, bisa berhasil, bisa panen, menghasilkan benih yang ditaburkan dan kemudian itu mendatangkan keuntungan bagi dia. Itu tidak cukup dengan kerja keras, berkeringat, membungkukkan diri, menunggu cuaca yang baik, membunuh segala kuman-kuman. Tidak cukup hanya itu aja dengan teori-teori pengetahuan dan jerilangannya. Dia harus tekun, bahkan ketika terjadi gagal panen, dia tidak berhenti kemudian daripada jabatannya sebagai seorang petani. Tapi sebaliknya orang yang bilang sabar, begitu banyak cepat kita berganti-ganti keadaan, situasi, posisi hanya karena kita merasa nggak sabar. Kelamaan ini, udah yang lain aja. Bapak Ibu, kita harus sabar, termasuk dengan penderitaan, termasuk dalam pergumulan kita. Karena buah daripada kesabaran itu, buah daripada kesabaran ketekunan itu adalah sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya mau tambahkan sedikit tentang ini, tentang kesabaran, ketekunan. Sedikit yang membedakan antara ketekunan dan sabar. Ketekunan itu adalah sebuah proses yang terjadi di dalam, proses yang terjadi dari dalam kita sendiri. Proses itu di dalam. Engkau mau pintar, engkau mau cerdas, engkau mau kuat, engkau mau berhasil, sepenuhnya ditentukan oleh sikap di dalam dirimu sendiri. Apakah kamu bertekun? Bukan soal pelajarannya, bukan soal masalahnya, bukan soal tantangannya, tapi dirimu sendiri yang memutuskan untuk aku tekun melalui itu semua. Tapi kesabaran itu adalah sebuah sikap, karakter yang terbentuk karena sikap kita dengan keadaan yang di luar kita. Kita harus sabar dengan waktu ketika kita nunggu teman dari luar. Bagaimana kita harus sabar dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kita. Teman yang datang tidak tepat waktunya. Kita harus sabar dengan kondisi yang kelihatannya belum berubah-berubah, kok sepertinya tetap sama. Keadaan tiba-tiba menimbulkan sebuah perasaan yang kita yang tadinya baik-baik, tiba-tiba kita menjadi kehilangan mood yang baik. Kita marah, kita tersinggung, kita sakit hati. Kesabaran adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dari luar, membentuk kesabaran itu dalam diri kita. Tapi ketekunan adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan terbentuk dari sikap diri kita sendiri. Kita memutuskan untuk bertekun dalam kita melalui setiap hal. Mari kita memilih bertekun dan bersabar, maka kesempurnaan dari Allah akan bekerja dengan nyata. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengalami kesempurnaan yang dijanjikan oleh Allah bagi kita. Yang ketiga adalah kita harus, kalau kita sudah memiliki kasih karunia Allah, implementasinya kasih karunia Allah itu adalah kita sabar, maka kesabaran itu akan membentuk ini Bapak Ibu. Buah yang matang, utuh, dan kekurangan suatu apapun, itu akan membentuk mindset kita. Kita akan berpikir sempurna. Sebab itu saya percaya, orang yang sukses bukan karena dia pandai. Orang yang berhasil bukan oleh karena dia
memiliki tingkat IQ intelijensi, bukan. Kalau Bapak Ibu perhatikan orang-orang hebat di dunia ini, dan termasuk di dalam Alkitab adalah orang-orang yang tekun. Mereka tekun dalam bidangnya, mereka sabar menggeluti, sabar dalam situasi, sabar dengan naik turunnya kondisi. Dan ini loh buahnya dari kesabaran ketekunan itu. Yang dikatakan Yakobus tadi akan menghasilkan buah yang matang supaya kamu sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita akan memiliki pikiran yang sempurna. Nah, ini luar biasa. Ketika Allah mengerjakan, menjanjikan rencana yang sempurna, maka kita pun diberikan pikiran yang sempurna. Sekali lagi kalau kita bertanya bagaimana saya bisa memiliki pikiran sempurna, karena kasih karunia-Nya diberikan pada kita. Nah, prosesnya adalah itu bukan sebuah proses membalik tangan sehingga kita diberikan pikiran yang sempurna. Kita sabar, kita tekun sampai hikmat Allah yang tidak kekurangan suatu apapun. Itulah mengerjakan hikmat Allah dalam kehidupan kita akan dinyatakan Allah kepada kita. Karena kita memberikan perhatian kita terus-menerus kepada Allah yang sempurna. Ketika kita menaruh perhatian pada Allah yang sempurna, maka tanpa kita sadari, pikiran Allah, pikiran Kristus yang sempurna itu akan memenuhi pikiran kita. Mari kita lihat tulisan Rasul Paulus lebih jauh. Dalam suratnya di Filipi pasal yang ketiga, kita lanjutkan pada ayat yang ke-15. Karena itu baiklah kita yang sempurna berpikir demikian. Dengan kata lain berarti kita harus berpikir dengan sempurna. Sekali lagi saya ulangi, perhatikan dengan baik-baik kalimat Filipi 3:15. Karena itu baiklah kita yang sempurna berpikir demikian. Berarti kita harus berpikir sempurna. Anak-anak Tuhan itu harus berpikir sempurna. Makanya kita sabar, makanya kita tekun, karena kita memiliki pikiran yang sempurna. Kita tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, Tuhan proses. Pada akhirnya yang Tuhan sediakan. Seperti kata Yakobus tadi tentang aib, apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi kita yang bertekun. Kita harus berpikiran sempurna. Jangan putus di tengah jalan, jangan putus asa, jangan menyerah. Orang-orang yang putus asa mulai menyerah karena dia tidak memiliki pikiran yang sempurna. Kenapa dia tidak memiliki pikiran yang sempurna? Karena dia tidak menaruh pikirannya, hatinya terus-menerus kepada Kristus. Dia membiarkan pikirannya kepada persoalan dan kepada dirinya sendiri yang terbatas, yang tidak sempurna. Akibatnya dia lihat kegagalan, dia lihat kemustahilan, dia lihat ketidakmungkinan, dia melihat batas-batas segala sesuatu yang dia bisa usahakan, dan dia memiliki sebuah penilaian tidak mungkin, tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak menaruh pikirannya kepada Kristus secara terus-menerus oleh kasih karunia dan kesabaran. Orang yang bertekun di dalam Kristus, mereka pun tidak akan kekurangan suatu apapun. Tidak kekurangan hikmat, tidak kekurangan kesabaran, tidak kekurangan kekuatan, pengharapan yang sesungguhnya Allah berikan. Apabila pikiran kita tertuju senantiasa kepada Kristus. Sebab itu dikatakan, dan jikalau lain pikiranmu tentang suatu hal itu pun akan dinyatakan Allah kepadamu. Jikalau pikiranmu tentang masalah, jikalau pikiranmu tentang kekhawatiran, jikalau pikiranmu tentang ketakutan, maka pikiran Allah yang sempurna itu akan meneduhkan perasaanmu, meneduhkan, mengambil alih hatimu, supaya engkau tidak digoyahkan oleh karena ketakutan, kekhawatiran, masalah, pergumulan. Kenapa? Karena pikiran yang sempurna adalah pikiran tertuju pada Kristus. Karena Allah yang sempurna itu memberikan pikiran dalam hati kita, sehingga ketika kita mikir tentang kebutuhan kita, mikir tentang keadaan kita, kita tidak diombang-ambingkan dengan keadaan, dengan kebutuhan, tentang masalah, kesulitan kita. Kenapa? Karena kita diberikan pikiran yang sempurna. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, maka hal itu pun akan dinyatakan. Kalau kau berpikir tentang masalahmu, Allah akan berikan jalan keluar untuk masalahmu. Yang sempurna dari Allah akan mengatasi segala masalah. Jika engkau berpikir tentang sebuah kesulitan yang engkau sedang alami, Allah pun akan bekerja dengan kesempurnaan untuk menolong engkau melewati segala kesulitan yang kau hadapi. Bila apa? Bila kita berpikir sempurna berarti berpikir tentang Allah, perbuatan Allah, dan terus-menerus memusatkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Karena itu Kolose pasal 3 dan jelas mengatakan sebuah kebenaran yang menolong kita untuk kita memikirkan Allah terus-menerus. Kolose pasal 3 ayat 1.
Sampai di ayat 4 berkata, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah ya. Tapi ingat itu di bumi. Di bawah itu bisa di bawah bumi. Kita nggak perlu pikirkan yang di bawah bumi. Di bawah itu bisa di bawah laut. Kita nggak perlu pikirkan yang di bawah laut. Di bumi, artinya di bumi itu Alkitab begitu jelas. Dalam kehidupan kita setiap hari di bumi ini, hal-hal yang kita tidak perlu pikirkan. Kita katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, yang di bumi ini akan dipikirkan oleh Tuhan. Maka Allah sendiri akan memberikan hikmatnya, Allah sendiri akan memberikan kekuatannya, sehingga kau dapat melewati melalui setiap hal peristiwa yang ada di bumi. Karena pikiran Kristus ada di dalam engkau. Karena kamu telah mati dan hidupmu, dilanjutkan ayat yang ketiga. Karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila hidupmu di dalam, apabila Kristus di dalam hidup kita. Kalau Kristus itu ada di dalam hidup kita, ayat yang keempat, Kolose 3, maka pikiran-pikiran Kristus itu akan terjadi dalam kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, maka kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Sebab itu Paulus, kita lanjutkan tentang bagaimana perkataan Paulus tentang kesempurnaan. Kita buka Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-28. Dialah, Kolose pasal pertama ayat yang ke-28. Bagaimana ketika kita menaruh pikiran kepada Kristus, kita menaruh pikiran di atas kesempurnaan Allah itu bekerja dan nyata dalam seluruh kehidupan kita. Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat yang ke-28, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang dalam kesempurnaan. Ya, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kugumulkan dengan sekuat tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam. Paulus mengajak jemaat, Paulus mendorong jemaat berusaha supaya jemaat berlari dalam gambaran kesempurnaan janji Allah yang sempurna. Sebab itu Paulus mengatakan kemudian, mari pikirkan yang di atas, jangan pikirkan masalahmu semata-mata, sehingga kau kehilangan bagian yang sempurna yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah menyediakan segala yang sempurna ketika kita sungguh berpaling pada Allah yang sempurna. Amin. Sebab itu Paulus yang berani berkata dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 26, sebab itu siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sebab itu siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihatinya? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apabila kita memiliki pikiran Kristus, adakah yang mustahil? Adakah yang tidak mungkin? Adakah masalah yang berlebihan? Maka saya secara cepat saya memberitahukan, inilah tandanya orang yang memiliki pikiran Kristus. Kembali ke Filipi pasal yang ke-3 tadi, yang berpusat dari pikiran Kristus dari ayat 15. Maka dilanjutkan, inilah tandanya orang yang memiliki pikiran Kristus. Karena Paulus sendiri pun mengatakan 1 Korintus 2:26, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Inilah tandanya orang yang memiliki pikiran Kristus. Filipi 4 mulai dari ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku bersukacita. Artinya orang-orang yang memiliki pikiran Kristus, dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Maafkan saya mundur lebih dulu. Yang pertama itu ayat yang ke-16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Filipi 3 ayat 16 itu yang pertama. Tetapi baiklah tingkat pengertian kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya kita akan mengalami sebuah peningkatan pemahaman, pengertian, pengenalan seperti yang diberitahukan oleh Paulus di Kolose tadi. Apabila tiap-tiap orang aku nasihati, aku ajari dan memimpin kepada kesempurnaan Kristus, adalah supaya kita meningkat dalam pengertian kita. Kita akan meningkat dalam pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan. Kedua, kita akan mengalami sukacita. Filipi 4 ayat 4, bersukacita. Kita akan mengalami sukacita. Berkhawatir, apa yang kita perlu khawatirkan? Ingat tulisan Paulus di Filipi ini di penjara. Paulus tidak kehilangan sukacitanya walaupun dia ada di penjara. Dia sungguh menaruh pikiran daripada Kristus yang sempurna. Yang selanjutnya tanda yang ketiga adalah hendaklah kebaikan, ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita tidak akan berhenti untuk berbuat baik dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit sekalipun. Kenapa? Karena kita memiliki pikiran yang sempurna dalam Kristus.
Pikiran kita hanya di dalam Kristus, hanya untuk kemuliaan Allah. Kita tidak egois dengan diri kita sendiri. Kita akan berbuat sesuatu apa yang kita bisa lakukan untuk menolong orang lain. Hendaklah kebaikan hati bagi kita semua. Itulah pikiran-pikiran yang sempurna dari Allah yang akan Tuhan berikan pada kita. Lanjut lagi tentang kekhawatiran. Ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur, bukan dengan bertanya-tanya dan kebingungan. Tidak, jangan khawatir tentang apapun. Makanya ini berkaitan dengan ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang memiliki pikiran Kristus tidak akan tergoyahkan, Bapak Ibu. Karena itu kita memiliki sebuah gaya hidup yang sempurna di dalam Kristus. Artinya kita tidak diombang-ambingkan dengan masalah, dengan keadaan kondisi. Kita akan berfokus pada Kristus. Karena janji Allah yang sempurna itu akan memelihara kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara. Sebab itu lanjutkan ayat 13 dikatakan, inilah tanda-tandanya, maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan padaku. Pikiran yang tertuju kepada Kristus akan membuat kita dapat menanggung, mengatasi, menerima setiap keadaan apapun. Jangan mengatakan segala perkara dapat kalau pikiranmu tidak tertuju pada Kristus. Jangan mengutip Filipi 4:13 yang sangat populer, kalau pikiranmu duniawi. Ini adalah ayat yang berbicara pikiran yang harus terus-menerus berpusat pada Kristus. Harus. Maka yang terakhir tentang tanda pikiran yang tertuju pada Kristus, itulah Filipi 4:19. Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa selama, supaya Kristus Allah dimuliakan dalam hidup kita. Ada amin. Seharusnya kita di dalam Tuhan, hidup kita ini adalah ada peningkatan dalam pengertian pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua ada sukacita, ada kebaikan yang tidak pernah berhenti, ada belas kasihan, hati yang memberi, hati yang menolong. Karena kita memiliki pikiran Kristus. Tidak ada perhatian untuk diri kita sendiri. Dan seharusnya kita tidak khawatir karena kita dapat berdoa. Kita menyerahkan semua doa permohonan kita disertai ucapan syukur. Karena Allah sudah memberikan jawaban doa kita. Damai sejahteranya melimpah bagi kita. Sampai kita dapat menanggung apapun juga. Dan akhirnya apa yang menjadi kebutuhan sudah disediakan oleh Tuhan. Menurut kekayaan kemuliaan. Yang terakhir, saya mau selesaikan ini. Yang terakhir, bagaimana supaya kau mengalami kemenangan yang sempurna di dalam Tuhan. Jadi kan saya lanjutkan supaya saya tidak berhutang dengan topik melakukan yang sempurna di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah hidup yang sempurna. Keren ya. Hidup yang sempurna. Yang ketiga, berpikir sempurna. Seharusnya otomatis kalau kita sudah punya pikiran sempurna, untuk memiliki hidup yang sempurna otomatis tidak menjadi sesuatu yang susah untuk kita pikirkan atau berjauhan. Kalau orang memiliki pikiran yang benar, hidupnya pasti benar. Kalau pikirannya baik, maka perbuatannya baik. Kalau pikirannya jahat, perbuatannya pasti jahat. Kalau kita memiliki pikiran sempurna, seharusnya dan pasti hidup kita akan sempurna. Yang keempat, karena itu Matius 5 ayat 48 ayatnya berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Sekarang saya langsung masuk. Bagaimana kita bisa menemukan alasan bahwa Allah menghendaki kita supaya kita memiliki hidup yang sempurna? Bagaimana kita bisa menemukan sebuah kebenaran bahwa kita harus memiliki hidup yang sempurna setelah kita menerima kasih karunia Allah, setelah kita memiliki kesabaran ketekunan yang membuahkan buah kesempurnaan di dalam Tuhan, sampai kemudian kita berpikir sempurna dan akhirnya hidup kita sempurna. Ayat kunci daripada Matius pasal 5 itu sebenarnya mulai ayat 17 sampai ayat 48. Ayat kuncinya itu pada ayat yang ke-20. Maka kata Tuhan Yesus, jikalau hidup keagamaanmu, perhatikan kalimat ini, ayat 20 itu ayat kuncinya dari perikop ayat 17 sampai dan 48 dari Matius pasal 5. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kau tidak akan masuk kerajaan surga. Perhatikan di situ. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, bukan lebih baik, lebih benar. Inilah yang Allah kehendaki. Kita harus hidup lebih benar. Jujur aja, apa itu hidup yang lebih benar? Untuk kita menemukan jawaban bagaimana kamu harus sempurna karena Bapamu sempurna adalah ini. Engkau harus hidup lebih benar, bukan lebih baik. Karena yang baik belum tentu benar, yang benar itu pasti baik. Karena itu kita harus hidup lebih benar, bukan lebih baik. Dalam bidang iman tadi. Mengapa kita harus hidup lebih baik? Atau bagaimana supaya kita bisa hidup lebih benar, bukan lebih baik, lebih benar.
Yakobus langsung kembali. Yakobus banyak menjadi perhatian kita tentang bagaimana kita hidup mengalami kesempurnaan. Yakobus mengatakan dalam pasal pertama ayat 22, tetapi hendaklah engkau menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, maka kamu menipu dirimu sendiri. Kalau artinya Bapak Ibu untuk hidup benar atau lebih benar itu atau mengalami hidup sempurna di dalam Tuhan itu sederhana. Setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita terima, harusnya kita lakukan. Saudara, kita harus mengerjakannya dalam hidup kita. Sebab itu kita tidak hanya sedang mengumpulkan pengetahuan tentang firman Tuhan, pengetahuan tentang kebenaran, tapi kita sendiri gagal menguji diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukan firman itu sendiri? Itulah hidup yang sempurna di dalam Tuhan. Kalau kita mau hidup sempurna dalam Tuhan, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Firman-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu lanjutkan ayat 25 dari Yakobus pasal pertama tadi. Tapi siapa yang meneliti hukum yang sempurna dan merenungkan, yaitu engkau bukan hanya mendengarkannya untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan dibuat berbahagia oleh apa yang diperbuatnya. Engkau akan dibuat bahagia oleh perbuatanmu, oleh tindakanmu, menuruti firman Tuhan, melakukan. Bukan oleh karena pengetahuanmu, bukan oleh karena pemahamanmu, tapi perbuatan kita di dalam Tuhan. Sebab itu Yakobus 2:17 mengatakan, demikian pula dengan iman. Jika iman tidak sertai perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Sederhana, untuk kita mengalami hidup yang sempurna adalah firman Tuhan harus dilakukan. Sebab kalau tidak, kita semua akan menjadi pembohong. Kita akan menjadi penipu yang besar kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, sekali lagi Yakobus 1:25, dan merenungkannya, jadi tidak hanya mendengarkan untuk melupakan. Berapa banyak kita berdalih alasan, oh saya lupa Pak Pendeta, oh saya lupa Tuhan, ampun saya lupa. Kita banyak berdalih melupa. Engkau mendengar hanya untuk melupakan, maaf. Itulah menyebabkan kita gagal menerima janji Allah yang sempurna. Sederhana, kalau kau melakukan perbuatan yang benar, maka hidupmu akan lebih benar daripada orang yang berpengetahuan Alkitab, pengetahuan firman Tuhan, pengetahuan teologi, sekolah teologi, master teologi, doktor teologi. Tapi kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan, maafkan firman Allah, engkau tidak lebih benar daripada orang-orang Kristen biasa yang hidup melakukan firman Tuhan, walaupun mereka sedikit memiliki pengetahuan. Karena yang berbahagia, yang benar adalah yang melakukannya. Kita akhiri. Sebab itu Wahyu 19 berita tentang perkawinan anak domba. Sebab itu mari kita akhiri dengan ayat penutup ini. Wahyu 19 tentang perkawinan anak domba pada ayat 7 dan 8. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Karena kepada pengantinnya telah disiapkan, karena kepada pengantinnya supaya dikenakan pakaian lenan yang berkilau, yang putih bersih, yang berkilau, pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus. Jadi kita harus lakukan hal sederhana, Bapak Ibu. Sebab itu jangan khawatir kalau engkau merasa, aku Pak tidak punya kemampuan untuk saya bisa belajar firman Tuhan sedemikian jauh, tapi saya rindu melakukannya. Bapak Ibu, engkau memiliki kerinduan yang mulia. Daripada engkau belajar firman Tuhan banyak, tapi engkau tidak memiliki kerinduan, keinginan untuk melakukan firman Tuhan. Engkau belajar firman Tuhan hanya untuk diketahui oleh orang lain, bahwa engkau lebih fasih pengetahuan tentang firman Tuhan daripada perbuatan. Maaf, pengetahuanmu tentang firman itu akan menjadi hakimmu, tapi sebaliknya perbuatan orang benar itu akan menjadi pembela orang benar itu dalam pengenalannya akan Allah. Melakukan jauh lebih baik daripada sekedar mendengarkan. Jadi kesempurnaan Kristus sederhana. Lakukan dari awal apa yang menjadi bagian rencana Allah. Grand design Tuhan yang Tuhan Allah persiapkan dalam kehidupan kita, menggenapi tujuan Allah. Mulai dengan kasih karunia yang menyatakan kesabaran dalam menanggung segala sesuatu, maka
kepadamu akan diberikan pikiran yang sempurna dan untuk mengalami hidup yang sempurna, karena kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkatimu. Hiduplah berbuah. Tuhan Yesus dekat. Bersaksi sampai Tuhan sudah kembali. Amin. Yesus berkati.